Sebaiknya. Itu Jangan itu. Berarti sebaiknya Di pagi hari atau di sore hari. Kira-kira kalau pakai harinya itu pagi hari jam 7 lah, setengah 7 jam 7 itu maksimal. Ya maksimal jam setengah 9 lah. Oh itu ya, berarti jangan sampai terik gitu ya. Jangan sampai terik. Terus kalau sore? Sore habis asar lah ya, jam setengah 4 itu akan jauh lebih efektif. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, kita kali ini akan bahas masih dalam seputar fenomena El Nino. Kalau dalam episode yang lalu kita bahas pengaruhnya El Nino itu terhadap tanaman semangka. Nah, kali ini mau kita bahas pengaruh El Nino tapi dengan tanaman yang lain. Kita bergeser ke tanaman utama dari hortikultura yang ada di Indonesia itu adalah cabai. Nah, bicara tentang cabai ini akan banyak sekali akan kita bicarakan dan kita akan bahas secara mendetail seperti apa sih pengaruhnya El Nino ini terhadap tanaman budidaya tanaman cabai itu sendiri, kemudian terhadap petani cabai itu sendiri bagaimana. Untuk itu telah kita hadirkan kembali Bapak Andi Wahyono yang merupakan pemulia atau breedernya tanaman cabai di PT Bisi Internasional Tbk. Dan beliau ini memang seperti kita ketahui bahwa memang pakarnya dalam dunia percapaian. Ya, bisa dibilang ahlinya ahli deh. Nah, untuk itu sahabat visi, saksikan terus, simak terus sampai tuntas obrolan kita bersama beliau berikut ini. Ketemu lagi nih Pak Andi. Ya. Aduh, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Ya. tetap semangat. Pokoknya kalau ngobrol-ngobrol dengan Pak Andi ini saya rasa nggak mau berhenti Pak. Asik gitu. Karena untuk Indonesia pedas. Ya, kita tahu sendiri sahabat visi sudah menjuluki bahwa Pak Andi ini adalah dokternya cabai. Bukan dokter cabai-cabian. Kan kalau cabai-cabian kan sudah Pak Kumis. Begitu ya Pak? Ya. Oke. Jadi gini Pak Andi, di episode yang lalu kita ini kan sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Betul. Tentang cabai juga. Ya. Tapi dalam sisi kita ambil dari sisi OPT-nya kan Pak, terutama virus kuning gitu kan. Nah, sekarang yang masih di seputar cabai karena ini ngobrolin cabai itu nggak ada habisnya ya kayaknya. Nah, tapi sekarang ini yang lebih kita mau fokuskan itu adalah budidayanya Pak. Ya. Karena kita tahu semua bahwa kalau memang taruhlah gini Pak Andi, prediksinya bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Ya. Nah, kemarau berkepanjangan betul, yang keringnya juga akan lebih lama, betul. Lebih kering dibanding yang keadaan normal seperti biasanya. Dan itu kan tentunya akan berpengaruh terhadap dunia pertanian. Ya, pasti. Tidak luput dengan cabai juga. Nah, ini kita ingin tahu bagaimana sih pengaruhnya fenomena El Nino ini terhadap budidaya tanaman cabai. Kemudian pengaruhnya terhadap petani cabai itu sendiri, mungkin Pak Andi bisa kasih kita penjelasan lebih mendalam Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Kumis ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya untuk membahas terkait dengan cabai yang dalam hal ini pengaruh El Nino dan artinya implikasinya musim kemarau yang tidak seperti biasa berkepanjangan dan sebagainya. Ya. Tentu ada pengaruhnya Pak Kumis. Pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman cabai dan kemudian bagaimana kemudian kita harus mengantisipasi agar El Nino tidak sampai membawa dampak kepada penurunan hasil bahkan sampai gagal seperti itu. Baik. Ya, El Nino seperti kemarin yang kita kupas adalah fenomena alam dan itu berimplikasi terhadap musim kemarau. Kalau musim kemarau otomatis hal yang paling terjadi, yang paling melekat dari kemarau adalah menaiknya suhu. Itu
Berarti suhu permukaan laut naik. Sudah naik ya, naik. Kemudian juga suhu harian di daratan, artinya di areal pertanian. Nah ini akan berimbas pada reaksi tanaman. Tanaman akan sebagai respon terhadap menaiknya suhu tadi, panas akan melakukan suatu penguapan, transpirasi ya, transpirasi untuk penguapan, sehingga kalau enggak kita antisipasi ya tanaman akan tumbuh dengan kurang optimal. Itu pertama. Yang kedua itu ke tanaman. Ke lingkungan otomatis akan menyebabkan lingkungan menjadi lebih kering. Nah, keringnya lingkungan ini kemudian juga menaiknya suhu akibat El Nino akan memicu pertumbuhan dari hama penyakit itu sendiri. Oke. Sehingga hal yang paling berpengaruh terhadap dinamika hama dan penyakit di saat musim kemarau kita dalam ini El Nino adalah hama utama di cabai adalah trip, mite dan apit. Oke. 3 hama ini yang merupakan hama utama cabai, dan kalau tidak kita antisipasi juga akan memberikan dampak kerusakan yang luar biasa sampai petani bisa gagal. Intinya begini, El Nino kemarau. Nah, El Nino kemarau artinya akan menimbulkan masalah. Masalahnya adalah kekurangan air. Kekurangan air ini akan memicu perkembangan hama tadi yang saya sebutkan tadi. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa hama-hama tadi seperti trip itu suka dalam kondisi tidak ada air. Berarti cenderung kering gitu. Cenderung kering dia. Di sisi lain, situasi kayak gini cocok sekali ya, Mas? Sangat cocok sekali menjadi apa ya istilahnya itu emerging ya, artinya muncul populasinya itu meningkat dengan tajam dipicu disebabkan oleh kondisi yang kering ini tadi. Nah, ini kalau nggak kita pahami juga, sehingga kita juga salah dalam hal cara penanganannya. Nah, cara penanganannya yang alamiah adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa tanaman tidak stres air. Makanya penting sekali di saat kondisi kering ini kita pastikan juga bagaimana kondisi air pengadaan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika dalam kondisi seperti ini, jangan kita hanya mengandalkan penyemprotan terhadap pestisida insektisida terkait dengan hama trip yang memang sedikit-sedikit disemprot. Bukan begitu maksud saya. Gimana? Artinya bahwa trip ini tadi kan tidak suka air. Yang ingin saya sampaikan bahwa dalam satu minggu taruhlah ada jadwal penyemprotan taruhlah 3 kali atau bahkan lebih. Nah, 3 kali semprot taruhlah. Yang 2 kali saya anjurkan hanya disemprot dengan air. Begitu. Ini dalam rangka untuk menciptakan kondisi lingkungan di area cabai kita tidak sesuai untuk perkembangan trip. Itu. Ini penting ini. Ini penting. Nah, dengan seperti itu nanti tanaman juga akan mengalami kondisi di mana tidak terlalu stres karena kekurangan air tadi. Tapi di sisi lain dengan hadirnya air akan membuat lingkungan tidak nyaman terhadap pertumbuhan trip. Jadi harus ada alami. Secara alami kita ciptakan bahwa alam ini tidak sesuai dengan kondisi untuk perkembangan trip. Tidak disukai. Kita menciptakan kondisi agar tidak disukai. Baru kemudian kita susul dengan pengendalian dengan kimiawi. Kita punya beberapa insektisida, pestisida ya yang cukup efektif juga untuk pengendalian trip ini. Karena kalau hanya mengendalikan kimiawi kadang-kadang kita justru mendapatkan dampak yang sebaliknya. Ini masalahnya panas ya. Panas, tanaman mengalami stres, kita tidak mengetahui, terus kemudian harus bagaimana? Sementara tripnya tripnya menjadi populasinya menjadi meledak. Tambah. Ketika hal-hal yang tadi saya sampaikan tidak dipahami terkait dengan hubungan antara kondisi air dan itu tadi, trip tadi, kita langsung saja semprot dengan pestisida. Ini justru kadang-kadang malah tanaman akan mengalami stres yang tambah stres. Karena gini, tanaman mengalami stres karena panas, tanaman mengalami stres karena serangan hama trip tadi. Trip ini menusuk-mengisap, mengambil cairan tanaman. Sehingga tanaman menjadi stres juga. Nah, ketika dihantam dengan pestisida dan ini kimiawi, ini juga mempunyai efek panas sehingga tanaman akan mendapatkan impact atau dampak panas yang double. Inilah kemudian
banyak kita jumpai setelah kita lakukan penyemprotan tanamannya menjadi lebih parah gejalanya. Ini ya. Karena stresnya tambah ini tadi ya. Itu pertama. Yang kedua, kembali lagi ini panas masalahnya. Panas karena kan begini, tanaman kita kan tropis ya. Selalu tanaman itu ada apa istilahnya? Adaptasi terhadap suhu itu pun juga ada batasan maksimalnya juga. Taruhlah untuk tanaman tropis seperti di Indonesia 28 sampai 32, 33 derajat itu adalah optimalnya. Ketika tanaman mendapatkan paparan suhu di atas itu, dalam hal ini El Nino, selalu terkait dengan peningkatan suhu yang tadi awal saya sampaikan, ya tanaman akan mengalami stres. Betul. Dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Itu yang terjadi. Berarti ini ya. Petani cabai ini perlu tahu juga menyikapi situasi kan ya. Harus apa yang dilakukan, jangan asal-asalan artinya begitu kan. Wah, pokoknya kalau ada hama, obatnya ini posisinya ini semprot ya. Pemikirannya kemungkinan kalau disemprot mati sehingga tanaman bisa tumbuh pulih kembali ya. Padahal itu justru akan menambah kestresan tanaman itu sendiri. Seperti itu. Ini katanya tadi adalah kata kuncinya suhu tadi. Karena ketika El Nino ini kalau terjadi otomatis tanaman akan mendapatkan lingkungan dalam suhu di luar batas optimalnya. Itu loh masalah. Oke. Jadi sebagai tambahan. Betul. Perlu juga saya sampaikan Pak Kumis. Pertama itu tadi ya. Yang kedua, kalaupun kita melakukan penyemprotan dengan bahan kimia, jangan kita lakukan pada saat terik matahari. Sebaiknya. Itu jangan itu. Berarti sebaiknya di pagi hari atau di sore hari. Kira-kira kalau pakai harinya itu pagi hari jam 7 lah, setengah 7 jam 7 itu maksimal maksimal jam setengah 9 lah. Oh itu ya, berarti jangan sampai terik gitu ya. Jangan sampai terik. Terus kalau sore habis asar lah ya, jam setengah 4 itu akan jauh lebih efektif. Apa masalahnya kalau siang itu ultraviolet itu ya Pak? Bukan ya itu ya. Kemudian yang paling nyata adalah dampak panasnya tadi. Panas dari pas saat terik matahari kan suhunya kan betul lebih tinggi dibanding dengan sore atau pagi hari. Ditambah lagi kalau kita melakukan aplikasi kimia tambah panas, tadi saya sampaikan tanaman akan mendapatkan double panas. Betul ya. Berarti ibaratnya sudah kena api disiram sama bensin. Terbakar kan. Api merah, api biru kan panasnya double kan. Betul. Tanaman makhluk hidup ya. Iya, kita harus ini. Betul. Berarti gini ya Pak De ya. Menurut penangkapan saya berarti harus waspada atau hati-hati atau tidak asal-asalan dalam kita mengaplikasikan sebuah pestisida. Itu tidak hanya kita melihat apa itu hamanya, tapi juga melihat imbas dari itu kan, imbas dari apa yang kita lakukan. Betul. Itu berarti tips-tips agar petani itu melakukan hal yang benar menghadapi cuaca yang seperti ini kan. Sehingga nanti hasil yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Terus ini Pak, faktor lingkungannya yang bagaimana sih yang mendukung supaya para petani itu faktor lingkungan yang bagaimana sih yang bisa mendukung pengoptimalan untuk budidaya tanaman cabai ini? Barangkali ada harus lingkungan tertentu atau bisa tadi baru kita bahas terkait dengan kondisi alamiah ya. Betul, ya. El Nino, suhu, kemudian dengan nama penyakit yang muncul akibat ini tadi, kemudian antisipasinya seperti apa, itu satu hal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga bahwa dari sisi lingkungan ya, kalau El Nino ini adalah masalahnya air, ya kita harus memetakan juga seberapa besar kecukupan air kita, meskipun ketersediaan air ketika kita melakukan penanaman di tengah musim yang kategori tadi. Makanya kalau memungkinkan sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi yang semi mekanisasi lah. Kalau beberapa daerah yang saya ketahui dengan sumber air terbatas, kita kan nggak tahu. Di saat awal tanam kadang-kadang masih ada hujan dan sebagainya, sehingga tapi bukan lokasi irigasi teknis. Di tengah perjalanan kadang-kadang terjadi seperti ini lah. Itu artinya hal semacam itu harus kita antisipasi. Antisipasinya kecukupan air. Kemudian pada saat aplikasi itu biasanya teman-teman petani, sahabat-sahabat petani itu sudah mengembangkan cara menggunakan itu selang drip itu pakai plastik itu ya, sederhana, plastik es itu loh Pak Kumis. Itu kita
sepanjang bedeng itu kemudian kita lubang-lubang Itu juga. keuntungan pakai teknologi itu apa Pak dibanding dengan irigasi yang biasanya? Misalkan pertama di tengah kondisi yang kita bahasanya El Nino, kekurangan air, pertama kita akan lebih efisien di tengah ketersediaan air yang berkurang. Dan efisien secara biaya juga, air. termasuk Gitu. utamanya kepada tanaman dalam hal memanfaatkan air di tengah kondisi yang terbatas. Terus itu pertama. Yang berikutnya adalah masalah nutrisi. Ini ada keterkaitan. Artinya nutrisi dalam ini pupuk yang kita berikan pada saat musim kemarau, apalagi kita El Nino. Apa sih yang harus kita berikan? Porsinya lebih dibanding dengan nutrisi yang terkait dengan kandungan unsurnya. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai tanggap atau respon tanaman terhadap kondisi kering, tanaman menghendaki nutrisi yang bisa menguatkan akibat stres kekeringan. Apa itu? Kalium, fosfat dan kalsium. Jangan kemudian nitrogen berlebih, jangan. Oh, malah begitu ya, Pak ya. Karena petani sekarang itu kalau nitrogennya banyak itu bisa hijau, terus kemudian itu akan muncul bagus dan lain sebagainya, malah terbalik ya. Terbalik. Justru di saat musim hujan pun begitu. Hati-hati dengan nitrogen, karena nitrogen kalau terlalu banyak itu membuat tanaman menjadi secara fisiologis menjadi lebih istilahnya sukulen. Sukulen itu mengandung air, sehingga kandungan air tanaman itu akibat nitrogen over menjadi berlebih. Nah, dalam situasi seperti ini tanaman akan menjadi lebih rentan, meskipun genetiknya tahan. Ya. Tanaman akan menjadi lebih rentan terhadap hama penyakit apapun. Saya sampaikan. Hati-hati dengan nitrogen. Pak Andi, ini yang saya pengen tahu ini, apa ada hubungannya atau korelasi antara fenomena El Nino ini dengan kondisi tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman ini, Pak? Ya, pasti ada. Pasti ada. Karena El Nino adalah kekurangan air. Sementara tanaman itu butuh air. Yang menyediakan air adalah tanah di mana tempat tanaman itu hidup, kan begitu. Nah, penting sekali. Terima kasih Pak Kumis atas ulasannya. Ini perlu saya sampaikan bahwa pentingnya kita mengupayakan tanah yang baik ya. Tadi seperti telah kita singgung, hanya itu tanah artinya begini. Tanah yang baik itu tanah seperti apa sih? Tanah yang secara fisik, biologi, kimia itu dalam kondisi optimal. Tercukupi semua ya. Fisik itu terkait dengan taruhlah struktur tanah dan sebagainya. Nanti kaitannya dengan kemampuan tanah memegang air untuk pertumbuhan tanaman. Secara kimiawi terkait dengan tersedianya unsur-unsur hara, termasuk dalamnya pH. Biologi terkait dengan bahan organik dan sebagainya. Ini nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Kembali ke El Nino, apakah berpengaruh? Ada pengaruh terhadap tanah? Sangat berpengaruh. Terutama tanah akan menjadi lebih kering, sehingga daya dukung tanah untuk menyediakan air sebagai sumber kehidupan tanaman cabai itu sangat berkurang, bahkan turun drastis. Kalau tanah tidak kita perhatikan dalam hal komposisi bahan organik. Nah, oleh karenanya maka semacam menjadi SOP ya. Kalau saya sering komunikasi dengan sahabat-sahabat petani dimanapun berada, selalu saya sampaikan untuk selalu memberikan atau mengaplikasikan pupuk kandang. Oh, berarti malah justru ada aplikasi pupuk kandang. Wajib gitu ya? Itu wajib. Karena perlu diingat bahwa tanaman cabai ini adalah tanaman yang kategori berumur panjang ya. Istilahnya tanaman yang tidak satu kali panen habis. Bisa berkali-kali. Artinya atau disebut istilah multiple harvest ya, panen berkali-kali. Artinya apa? Ini harus kita sadari juga. Untuk bisa seperti itu secara optimal, harus daya dukungnya dalam ini tanah harus baik juga. Tanah baik kita uraikan secara fisik, biologi tanah, fisika harus baik. Hal yang paling esensi terkait dengan upaya kita untuk menjadikan tanah sebagai daya dukung tadi, pemberian pupuk kandang, bahan organik dengan pemberian pupuk kandang itu menjadi sangat penting. Artinya ketika kemudian mengalami masalah seperti ini, itu tanah akan kemampuan tanah memegang air, menyediakan air di tengah kondisi air yang terbatas, berkurang. Ini jauh lebih efisien. Kemampuannya akan
lebih baik dibanding dengan tanah yang tanpa. kandungan BO-nya itu sangat lebih rendah. Ini yang menjadi perlu diketahui oleh sahabat-sahabat petani dimanapun berada. Begitu, Pak Kumis. Berarti pemberian pupuk kandang secara rutin ini juga sangat menentukan. Bahkan kondisi seperti sekarang ini wajib hukumnya, sangat membantu sekali untuk bisa mendukung tumbuh kembangnya tanaman ini. Kita kan pengennya adalah dengan air terbatas, dengan satu kali taruhlah per giliran, 1 minggu dapat 1 giliran atau 2 minggu sekali. Ketika tanahnya sudah bagus, BO-nya tinggi, ini tanahnya akan efektif. Air tidak cepat akan hilang dibanding dengan tanah-tanah porus taruhlah dengan BO yang sangat rendah. Ingin saya sampaikan juga bahwa pupuk kandang kan biasanya kan ada istilahnya kotoran hewan, ada kambing, ada sapi, ada ayam, gitulah. Dalam kesempatan ini mana sih diantara yang paling baik? Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa dari 3 jenis ini saya lebih merekomendasikan kambing dan sapi, itu dibanding dengan ayam. Ya, tapi ini semuanya harus terurai sempurna ya. Kenapa Pak seperti itu? Karena beberapa kami juga sudah melakukan analisis ya kandungan kambing dan sapi ini dua-duanya mempunyai kandungan fosfat yang cukup tinggi. Di samping juga unsur P P. Di samping juga unsur yang lain juga. Nah, kenapa Pak ayam kemudian tadi saya sampaikan bukan masuk kriteria untuk dipilih? Karena ayam secara kimiawi itu CN rasionya tinggi, lebih panas mungkin ya, dan juga beberapa kasus kemarin saya temukan juga menjadi media perkembangannya untuk penyakit tular tanah. Untuk kasus-kasus ya penggunaan kotoran ayam yang belum terurai. Nah, artinya belum jadi pupuk kandang sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa kontrol kadang-kadang. Betul. Nah, ini yang perlu lebih didetailkan. Jadi kriteria seperti apa sih pupuk kandang baik sapi, kambing maupun ayam ini seperti apa yang sudah terurai itu atau sudah bisa digunakan? Biasanya tidak berisiko itu yang seperti apa? Bisa kita lihat dari secara fisik ya. Secara fisik itu sudah berubah menjadi berubah dari warna aslinya. Menjadi hitam ya, kecoklatan, kemudian tidak berbau seperti aslinya itu. Saya pikir sudah artinya indikasi sudah siap untuk dipakai ya sebagai pupuk. Kalau orang Jawa bilang itu sudah mawur gitu ya. Sudah mawur itu sudah ditimbun berlama, itu sudah jadi, jadi tidak resiko nanti malah meracuni ya. Betul. Istilahnya meracuni seperti itu. Seperti itu. Oke, Kumis. Ini baik Pak Andi, ini lagi kembali kita itu fenomena seperti ini kan menjadi momok sendiri terhadap petani cabai khususnya kan Pak, menjadi kekhawatiran tersendiri. Nah, selain tadi usaha-usaha budidaya yang dilakukan oleh petani, apakah ada ini Pak, semacam varietas yang secara genetik memang itu, kalau kemarin kan secara genetik kita terhadap serangan virus. Ini yang kami pengen tahu nih, ini secara genetik itu varietas yang tahan terhadap cuaca atau fenomena El Nino seperti ini Pak. Itu barangkali ketahanannya atau bagaimana ini, apa sekiranya saat ini itu ada kan ini varietas atau macamnya cabai kan banyak nih kan. Dari sekian banyak ini, apa ada satu atau beberapa varietas yang memang secara genetik itu kuat dan tahan terhadap situasi yang tidak menentu seperti ini Pak Andi? Kembali ketika varietas ini tadi, varietas kita ini tadi, apa sih yang diperoleh dari petani, keuntungannya, kelebihannya apa dibanding kalau mereka itu tanam yang bukan itu, yang bukan 3 varietas ini tadi. Ya, kebetulan Pak Kumis kok kemudian menyinggung ini dan kemudian juga merasakan ini. Ini ingin saya sampaikan. Enggak. Ini saya sampaikan. Ingin saya sampaikan terkait dengan kepedasan. Pak Kumis bahwa salah satu yang lekat dari cabai adalah pedas. Nah, karena kepedasan inilah kemudian cabai digunakan untuk berbagai olahan, terutama industri.